Assalamualaikum coy. Oke, kita lagi jalan-jalan santai melewati sawah. Asik banget nih. Ini perjalanan dari Purwokerto ke Purbalingga tapi pakai jalur baru teman-teman. Ini jujur saya juga nggak tahu nih tembusannya kemana. Ya sing penting jalan terus, ada bensinnya, aman, gas, nggak mungkin kesasar lah. Wah ini hijau banget untuk rerumputannya, dan semoga nggak hujan ya. Di video kemarin waktu kita bahas rantai, waduh hujannya deras banget cuy. Tapi di sini nggak terlalu ada kemungkinan untuk hujan, walaupun mungkin yang di daerah kiri itu awan sudah mulai menggelap, yang bisa diperkirakan akan hujan. Ya ini sambil jalan kita akan sharing-sharing ya teman-teman ya. Sebenarnya aku pengen banget bahas terkait dengan hal yang paling penting pada saat kita melakukan riding ya. Nah salah satunya ini ironi ya. Ada dua orang, satu ibu-ibu, satu anak kecil. Apa sih yang kurang? Ya helm. Yang mau bepergian, mau deket mau jauh, yang namanya naik motor itu kan beda ya dengan naik mobil ya. Waduh, jangan sampai pelan. Oke, kita kembali lagi. Ya, helm itu hal yang sangat penting karena kepala kita nggak ada cadangannya, apalagi nggak ada KW-nya ya cuy. Nggak ada di Tokopedia, di Shopee. Jadi kalau teman-teman mikir wah nggak usah pakai helm, itu fatal. Menurutku itu fatal. Karena yang namanya helm itu adalah pelindung utama kepala apabila kena benturan. Ini kalau saya pernah punya pengalaman kecelakaan ya cuy. Yang ngomong kecelakaan ya, saya pernah kecelakaan yang cukup parah, ditabrak truk cuy, adu banteng dengan truk, dan yang menyelamatkan nyawaku itu adalah helm. Kalau aku nggak pakai helm udah wassalam, karena kepala itu adalah organ yang paling vital. Kalau katakanlah tangannya cedera, tangannya patah, atau apapun itu, kakinya patah, itu masih ada kemungkinan untuk selamat ya. Tapi kalau kepala yang sampai kenapa-kenapa, itu resikonya sangat tinggi. Makanya butuh pelindung kepala yang memang benar-benar sesuai dengan kualitas. Jangan sampai kita pakai helm tapi helmnya juga asal-asalan. Nah, kita akan coba bahas pelindung kepala atau helm yang memang cocok untuk pengendara motor, khususnya motor-motor sport seperti Zetik 25R atau mungkin Moge yang sport. Itu memang sangat penting cuy. Nah di sini untuk helm yang berkualitas itu memang ada yang lokal atau nasional ya, buatan Indonesia, yang levelnya udah internasional teman-teman, seperti KYT. KYT itu dia juga dipakai di ini ya, ajang kejuaraan balap motor ya, seperti di World Superbike juga pakai, di MotoGP juga kalau nggak salah juga pakai juga. Jadi memang helmnya lokal atau nasional tapi kualitasnya internasional. KYT itu juga banyak teman-teman, tapi yang saya tahu itu KYT itu yang paling tinggi mungkin ya, itu ada KYT NZ Race, ada juga KYT NX Race. Nah itu sebenarnya hampir sama, dan di KYT seri tersebut itu memang sudah kelasnya balap. Ini kebetulan saya punya KYT NX Race, untuk liverynya Xavier Simon apa ya Xavier Simeone lah, Xavier Simon itu kalau punya saya ya, NX Race. NZ Race juga kebetulan saya nggak punya tapi ada teman-teman yang punya.
tapi hampir sama overall bentuknya. Kalau yang di bawah-bawahnya mungkin ada beberapa ya, ada kayak TTC Course ya, ada yang air to air, itu biasanya yang double visor. Jadi ada visor untuk ini ya, visor yang smoke ya, atau yang seperti kacamata hitam lah gampangannya. Tapi kalau yang balap biasanya dia nggak pakai double visor karena biasanya lebih berat. Ada juga NHK juga bagus cuy. Terus ada juga yang lain banyak ya teman-teman, seperti apapun itu ya. Tapi yang setahu saya yang memang punya kualitas dan levelnya internasional sih setauku ya, itu KYT sama NHK. Nah, kita mentitik beratkan pada helm import cuy. Nah nih, dan ada brand-brand yang memang sudah jadi apa ya, bagi pecinta helm itu pasti paham lah tentang brand-brand ini. Jadi kita akan bahas KYT lagi jadinya. Kita akan bahas helm, khususnya helm import ya. Tadi sudah kita bahas helm lokal atau helm nasional. Kita akan bahas helm luar. Ada banyak pilihan teman-teman dengan berbagai macam keunggulannya, dimana merek-merek helm tersebut itu memang sudah ya ibaratnya ya udah terkenal dan juga memang sudah parah suhunya lah ibaratnya, karena sudah dipakai di ajang-ajang kejuaraan sepeda motor kayak di MotoGP, kayak di World Superbike, dimana memang kecepatannya di atas 300 dan pasti pakai helm yang harusnya berkualitas. Oke, beberapa contoh merek helm import yang memang sudah nggak asing lagi ya. Ini aku bahas yang pertama, itu yang memang paling senior ya, paling senior ya, karena memang cukup lama, udah puluhan tahun sejak dimunculkannya helm tersebut, dan dari brand Itali. Nah, teman-teman pasti tahu lah untuk pecinta helm ya, AGV, nah atau AGV, dimana helm Itali ini memang helm yang sudah nggak asing lagi dengan berbagai macam tipe, dari tipe yang basic standar, yang buat yang apa ya low budget ya, sampai ke yang high class. Karena setauku juga ada jenis-jenis helm, salah satu helm AGV itu harganya itu nggak main-main coy, puluhan juta, bahkan mungkin ada yang ratusan, tapi saya kurang paham ya, karena kadang helm itu bisa jadi investasi karena harganya naik terus cuy. Helm-helm yang memang langka, diproduksinya sedikit, ya pasti akan naik seiring dengan perkembangan waktu ya, atau perkembangan zaman juga akan naik, karena ya diproduksinya cuma sedikit, katakanlah diproduksinya cuma 2.500, tapi yang mau sampai 10.000, otomatis kan helmnya jadi langka dan jadi mahal. Bahkan ada helm yang lebih mahal bekasnya daripada barunya. Salah satunya adalah helm AGV. Helm AGV ini banyak tipe cuy. Dari AGV K3 itu ada. K3 itu biasanya yang paling low budget ya. Untuk harganya saya tidak terlalu paham untuk sekarang ini, tapi itu yang paling low budget itu biasanya K3. Ada juga yang namanya K3 SV. K3 SV itu bedanya dengan K3, kalau K3 SV itu ada double visornya. Jadi ada visor untuk ini ya, apa, smoke-nya ya. Nah, itu yang lumayan. Biasanya kalau yang helm K3 SV itu bagian-bagian low budget. Terus naik itu biasanya ada yang namanya K1 atau K1. Nah, itu sudah di atasnya K3. Dimana kalau K3 itu di ventilasinya di atas itu cukup gede. Kalau K1 itu lebih kecil, tapi bisa dibuka tutup. Helm AGV itu kan terkenal dengan runcing-runcingnya cuy. Ya sama seperti K3 SV, K1 itu runcing-runcing. Tapi belakangnya masih bulat, masih agak sedikit bulat, karena untuk spoilernya itu tidak panjang. Ada juga, tapi sekarang mulai jarang, di Indonesia juga ketone nggak ada deh.
nggak dijual resmi ya. Ada K5, ada juga K6, tuh banyak. Nah itu di bagian-bagian yang mungkin low budget sama medium ya. Tapi kalau sudah yang flagship atau yang mungkin dia punya harga yang lebih mahal, itu sudah mulai beda-beda. Ada AGV Veloz. Nah itu ada di tengah-tengah itu. Kalau yang naik lagi ada AGV Corsa. Nah, ada AGV Corsa. AGV Corsa itu bentuknya sudah motor balap banget lah. Udah runcing semuanya. Itu ganteng banget cuy. AGV itu salah satu helm terganteng. Pokoknya ketampanan kalian kalau pakai AGV itu meningkat bisa sampai 70%. Mending pakai helm daripada nggak pakai helm, karena terlihat lebih ganteng pakai helm lah pokoknya. Itu AGV Corsa itu bentuknya keren banget, lancip. Tapi untuk bahannya itu hampir sama dengan AGV yang di bawahnya, seperti AGV K1, AGV K3 SV, itu hampir sama bahannya. Cuma mungkin lebih berkualitas di catnya atau modelnya. Bahannya itu dia masih pakai ini ya, bahan yang bukan kasta tertinggi. Karena kalau yang kasta tertinggi namanya AGV Pista. AGV Pista itu dia itu pakai bahan karbon. Walaupun mungkin AGV Corsa itu juga ada beberapa yang pakai karbon. Nah, kalau AGV Pista dia itu memang bahannya karbon, jadi lebih ringan. Tapi memang harganya mahal. Nah, AGV Pista pun sebenarnya banyak. Ini kita baru ngomong jenisnya ya, nggak ngomong liverinya. Jadi setiap pembalap baik di MotoGP maupun World Superbike itu kan pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau AGV itu terkenalnya dengan Valentino Rossi. Nah, itu terutama di AGV Pista. AGV Pista itu terkenal banget dan harganya akan semakin mahal apabila memang dipakai oleh Rossi atau mungkin pembalap tersebut dengan momen-momen tertentu. Contoh, ada AGV Pista Mugello yang dipakai Rossi di saat mungkin ya katakanlah Rossi itu terakhir membalap, pada saat ada insiden di mana Rossi itu dia motornya rusak. Terus habis itu di 2016 kalau salah, AGV Pista Mugello 2016, warnanya kuning. Itu keren banget menurutku sih, di mana Rossi itu motornya rusak, kalau digas itu keluar asapnya, tapi dia nggak ngegas karena di belakang masih ada motor. Jadi dia nunggu motornya pada nyalip Rossi baru digas, itu agar yang di belakang itu tidak tertutup asap. Itu luar biasa, itu juara sejati menurutku sih. Nah itu. Dan ada juga yang anniversary, AGV Pista anniversary ke 70, ada juga anniversary ke 75. Itu harganya luar biasa naik cuy. Harga barunya belasan, sekarang ada yang jual sampai 30 juta. Ada juga yang AGV Pista pakai bahan karbon tapi yang forged, AGV Pista Futuro itu ada. Luar biasa itu. Dan harganya pasti naik terus karena jadi barang kolektor. Wah, ini sawah-sawahnya bagus-bagus banget, pemandangannya bagus. Wah, terdistract oleh pemandangan teman-teman. Bagus banget ya, Masya Allah. Oke, itu AGV. Nah, biasanya yang namanya orang pakai AGV itu biasanya memang untuk style, karena modelnya bagus banget. Cuma ini saya nggak punya teman-teman, saya jujur nggak punya AGV, tapi saya pernah pakai, punya teman. Dan memang untuk AGV ini untuk dipakai dalam waktu yang cukup lama itu agak sedikit nggak nyaman, karena memang sempit. AGV itu sempit. Kadang ukurannya kalau bisa itu dia itu naik size. Jadi kalau teman-teman ukurannya M, ya pakainya S. Teman-teman M ya ukurannya teman-teman belinya L atau ML. Nah itu. Dan selanjutnya, karena memang sempit helmnya. Karena ya dengan model yang
lancip-lancip kan otomatis yang di kepala kan mungkin kan agak susah untuk menyesuaikan. Beda dengan helm yang akan kita bahas selanjutnya. Helm dari Jepang, sangat terkenal, sudah berpengalaman, dengan model yang benar-benar konsisten, teman-teman. Nah, ini modelnya konsisten. Tahu lah ya, Arai itu, jujur ya, saya langsung ngomong apa yang saya bukan nggak suka ya, tapi yang saya tuh mikir-mikir kalau mau beli Arai adalah modelnya. Modelnya itu sama terus. Modelnya itu bulat. Arai itu modelnya bulat kayak astronot lah. Apalagi Arai-arai jenis-jenis seperti kayak Arai Astro, terus Arai Rapid. Nah, itu bulat banget. Tapi ada Arai yang memang levelnya itu high class seperti Arai RX 7. Nah, sebelumnya ada Arai RX 5. Itu sebelumnya juga ada lagi dan lain-lain. Tapi sekarang itu ada Arai RX 7 atau ada juga Arai RX 7S. Saya nggak tahu tuh, jujur ya, bedanya apa. Tapi yang jelas orang yang pakai helm Arai itu kayak nggak pakai helm. Walaupun memang berat, teman-teman. Karena bahannya itu dia itu bukan karbon. Yang RX7 itu bahannya itu dia termoplastik ya, tapi memang kualitasnya luar biasa. Cuma yaitu fitmentnya, atau ya dia sudah meriset lah pasti ya, sudah meriset, sudah meneliti, sudah mempraktekkan bahwa yang dipakai itu memang fit di kepala, cocok di kepala, sehingga memang dia mempertahankan bentuk helmnya. Nah itu. Dan Arai pun ada loh yang helm karbon, saya lupa namanya, tapi yang jelas RX7 apa gitulah. Dia bener-bener pakai karbon, dan karbonnya itu kotak-kotaknya itu segitiganya apa wajik-wajiknya itu gede-gede. Harganya puluhan juta. Saya nggak bisa nyebut harganya pasnya berapa karena kadang ada gorengan-gorengan di situ. Itu kalau yang Arai. Dan Arai pun itu ada livery atau apa ya, motif-motif yang memang langka. Contoh ya, kalau semisal Arai di Isle Omen atau Isle Omen atau IoT, jadi apa ya, Iom Titi atau Titi Island ya. Nah itu harganya biasanya mahal. Ada juga helm Arai yang memang dari livery pembalap seperti Shinya Nakano. Nah itu ada yang namanya Nakano Rabbit. Jadi bentuknya itu di atas helmnya itu ada kayak mata kelinci gitu, ada kayak mata atau kayak ekor kelinci, tapi setahu sih mata itu. Tapi panggil apa, sebutannya Nakano Rabbit. Itu harganya itu mahal banget cuy, serius. Bahkan sekarang keluar yang Nakano Rabbit yang gold, itu harganya jualnya itu 25 apa ya, 22 sampai 25. Harga secondnya sampai 30-40 juta. Gila. Itu jadi harganya naik terus tuh. Nah itu kadang karena apa, yaitu barangnya sedikit tapi yang cari banyak. Itu memang helm paling nyaman sih menurutku sih, karena aku pernah pakai walaupun aku belum punya, tapi helm paling nyaman. Nah untuk yang selanjutnya lah, ini kebetulan aku pakai nih Soe ya, Soi apa Soe lah, Soe, yes. Soe itu kalau sekarang pembalap yang paling terkenal ya Marquez ya. Kalau Arai itu kan ada Pedrosa, ada Nicky Hayden dulu ya, terus ada Vinales, itu pakainya Arai. Tapi kalau Soe itu terkenalnya dengan Marc Marquez sama adiknya Alex Marquez. Nah dia pakai Soe. Nah Soi, saya nggak tahu tuh Soi atau apalah, karena itu kan bahasa Jepang ya. Nah Soi itu yang sekarang itu yang paling terbaru itu X15 atau X15 untuk pasaran Asia. Nah, itu. Kalau sebelumnya ini yang aku pakai itu X14. Nah, itu. Kalau yang di pasar Eropa itu namanya X-Spirit untuk yang X14. Kalau yang X15-nya saya lupa namanya, XS Pro apa ya. Gitu. Wis. Lampu merah.
Oke, kita kembali lagi. Zoe itu helmnya nyaman banget dan bentuknya cukup bagus, malah menurutku bagus, lancip-lancip lah ya. Makanya itu kalau AGV itu bentuknya bagus banget, tapi dipakai kurang begitu nyaman kalau dipakai lama. Kalau Arai dipakai nyaman banget, tapi bentuknya ini persepsi saya ya, itu kurang cocok lah, kurang sesuai karena bulat. Zoe itu dipakai nyaman, bentuknya bagus, dan harganya mungkin sedikit lebih murah dari AGV dan Arai. Makanya ini saya untuk saat ini saya koleksi helmnya itu adalah KYT NX Race dan juga Zoe yang X14. Nyaman dipakai. Sebenarnya ngomong berat itu sekitar 15, 16, 14-an lah. Cuma kalau helmnya memang bagus, itu kayak nggak pakai helm, teman-teman. Jadi nggak kerasa karena memang fit buat kepala. Yes. Wah, mungkin gitu aja, ini saya sudah mau sampai rumah. Kita bahas-bahas gabut ya teman-teman tentang helm. Semoga teman-teman mungkin bisa tercerahkan yang kepengen mau beli helm dan lain-lain. Itu bisa mungkin melihat video ini, walaupun saya nggak menunjukkan secara asli helmnya. Nanti mungkin saya akan tulis atau pasang gambar-gambarnya. Dan yang kayak tadi, beli helm satu sesuai budget, gak usah terlalu ngomong gengsi. Kalau memang kepengen ya ngumpulin duit buat beli helm yang apa yang teman-teman suka. Dan jangan berpikir helm hanya semata-mata untuk gengsi, tapi belilah yang memang untuk keselamatan kita. Jangan beli KW, karena KW itu nggak ada risetnya kenapa-kenapa. Mungkin seperti itu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.